Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Ananda semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa belajar melalui online ataupun daring. Baiklah, sebelum kita lanjut pada pembahasan, silakan Ananda semua absen dulu yang telah Ibu share di kolom Google Classroom kita. Silakan absen di situ ya. Pernah nggak sih kalian melihat kendaraan mewah di jalanan, entah itu mobil mewah atau motor gede? Asal kalian tahu, kendaraan mewah tersebut harganya jutaan bahkan sampai miliaran rupiah. Namun, di sisi lain, kita juga menjumpai masyarakat hidupnya sangat memprihatinkan. Jangankan untuk membeli kendaraan, untuk hidup saja atau mencari makan saja mereka susahnya minta ampun. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti, yaitu mengenai ketimpangan sosial. Jadi, ketimpangan sosial itu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas di bab 3, yaitu mengenai tentang ketimpangan sosial di tengah globalisasi. Oke, sebelum kita lanjut, silakan Ananda siapkan materi kita pada pembahasan kali ini. Baiklah, kita akan membahas 2 materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Perhatikan gambar ini. Dalam gambar tersebut menunjukkan adanya ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Munculnya ketimpangan sosial ini merupakan salah satu dampak negatif dari adanya perubahan sosial, globalisasi, dan modernisasi yang terjadi di masyarakat. A. Ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial memiliki arti yang sama dengan kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan atau jarak di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi pada proses pembangunan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dibedakan menjadi 2, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. 1. Faktor alami. Faktor alami merupakan faktor yang muncul karena kehendak Tuhan. Faktor alami pendorong ketimpangan sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perekonomian suatu daerah berkaitan erat dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Jika masyarakat tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. Yang B. Letak dan kondisi geografis. Dapat dilihat dari kemajuan ekonomi masyarakat di dataran tinggi dengan masyarakat di dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki kualitas hidup dan pendapatan ekonomi yang lebih baik meskipun tidak selalu. Dengan banyaknya areal industri dan perkantoran membuat upah minimum pada dataran rendah menjadi lebih besar, terlepas dari kondisi kemajuan dari sebuah perkotaan. 2. Faktor non-alami. Faktor non-alami yaitu faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, di mana manusia turut andil dalam menciptakan ketimpangan sosial. Adapun faktor-faktor non-alami penyebab ketimpangan sosial sebagai berikut. Yang A. Faktor internal individu. Individu ini
di mana pembangunan yang tidak merata membuat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai tidak dapat dinikmati sejumlah daerah, misalnya di pelosok atau daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Yang B yaitu pengaruh globalisasi. Terjadinya ketimpangan sosial ekonomi akibat globalisasi bisa disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri terhadap globalisasi. Apabila masyarakat mampu beradaptasi terhadap globalisasi, mereka dapat bertahan hidup lebih lama serta kesejahteraan ekonomi mereka relatif lebih tinggi. C. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi adalah kebijakan pembangunan negara. Dalam masalah pembangunan, pemerintah seringkali terlalu fokus membangun daerah perkotaan atau beberapa pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Yang terakhir yaitu D. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar di suatu negara atau suatu daerah juga dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tugas dan dikumpulkan melalui Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.